Yohanes 7, Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pikir memang pandai. Kami mengakui Tuhan Yesus itu adalah utusan, betul. Siapa orang Kristen yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah utusan? Tidak ada. Tapi bukan utusan seperti yang Bang Faruk maksudkan. Karena Yohanes 10 ayat yang ke-30 jelas mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu Bang Faruk. Ya, saya minta datanya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang menjadi suri toladan kalian. Datanya mana? Di dalam Al-Quran. Kalau mau pakai sirah nabawiyah, halaman keberapa, paragraf keberapa, tunjukkan datanya, saya bantu. Kalau nggak punya sirah nabawiyah, saya ada. Tunjukkan. Diskusi by data. Saya bisa menjawab menggunakan data. Jawab pertanyaan saya pakai data ya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Actionnya, bukan perintah. Dua hal yang berbeda antara perintah dan action. Yang saya minta actionnya, aksinya. Satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Oke, jadi gini Dinda Okia, aku ketika kau bertanya, aku berupaya memberi penjelasan kepadamu berdasarkan data. Ya, ketika kau tanya akan sebutkan satu saja perbuatan dari Nabi Muhammad SAW yang benar, kan gitu. Nah, kau bertanya salah, bukan satu, tapi semua. Dan itu mendapatkan legitimasi dari Allah kembali. Bukan satu perbuatan Nabi yang benar, semua. Ini datanya nih. Nih. Ini tertulis ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4. Ini Allah yang ngomong loh, Oki. Allah yang menyampaikan langsung loh, Oki. Tidak pakai perantara, tidak perkataan Nabi. Ini bukan perkataan Nabi. Sementara apa yang tertulis dalam Biblemu itu perkataan Yesus. Surat Yohanes yang kau kasih tadi pun itu perkataan Yesus. Tidak ada validasi dari Bapa yang telah mengutus Yesus. Ngerti nggak kau maksud aku? Yang aku minta validasi dari Bapa. Yesus kan dah aku akui dia utusan. Maka ketika Yesus berkata harusnya ada validasi dari Bapa yang telah mengutus dia. Jangan Yesus ngomong-ngomong sor-sor sendiri. Semua data yang kau kasih itu perkataannya Yesus, bukan perkataannya Bapa. Ini Allah langsung loh yang mengatakan, Oki, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW berada atas akhlak yang agung. Allah menyatakan Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang agung. Adakah validasi seperti ini dari Bapa? Yang memuji Yesus tidak ada. Malahan berdasarkan kitab Galatia 3:10, Galatia 3:13, Yesus itu sosok yang terkutuk. Paulus dengan segala kepuasannya dia mengutuk-ngutuk Yesus. Tak ada ayat seperti ini dari Bapa. Yang ada di dalam Bible itu Matius 3 nomor 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, tapi tidak menyebut nama Yesus. Pertanyaanku yang kedua, kasih satu ayat di mana dikatakan bahwasanya ya Allah itu berbicara langsung kepada Nabi. Nah, berbicara langsung pada Nabi. Itu lagi bukti, ya. Itu lagi salah satu bukti teman-teman Kristen ini nggak paham tentang iman Islam. Nggak paham tentang iman Islam, gitu loh. Allah Tuhan kami itu memiliki derajat yang agung, tinggi, gitu loh. Bukan kayak Tuhan kalian yang boleh ngomong sama nelayan. Bukan kayak Tuhan kalian bisa ngomong sama pesundal. Ini kan kayak Tuhan kalian di mana kakinya boleh diurapi, diminyaki sama pelucir. Dan ini dikatakan Allah dalam surah Al-Adab ayat 51. Ini datanya, gitu loh. Di Asy-Syura 51. Nih, kita buka nih datanya ini. Kalian nggak paham tentang iman Islam. Jangan kamu bantah ketetapan yang disampaikan Allah dalam Quran. Asy-Syura ayat 51. Ini isinya, Dinda. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantara wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan, yaitu malaikat. Lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Dan ini
Dan ini pun sebenarnya selaras dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5:37. Bapa yang telah mengutus aku, ya, rupanya tak bisa kalian lihat, suaranya tidak bisa kalian dengar. Tapi ketika membaca Yohanes 5:37, Yohanes 5:37, kalian memahami Tuhan itu terlihat lalu mati di kayu salib. Dan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 pun kan dikatakan, dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut, dia bersemayam di dalam terang dan tidak ada seorang pun yang mampu melihat dia. Kenapa kau minta data di mana Allah berbicara langsung kepada Nabi? Kan nggak masuk akal. Waktu saya. Nggak, sekarang coba diulang dulu pertanyaanku itu sama dia itu, biar dijawabnya loh. Oke, silakan. Jadi bapak loh, Oke. Oke, Bang Faruk, oke. Bapak berkatanya bapak. Waktu saya, jangan panik, Bang Faruk. Saya bilang, kalau sudah saya tunjukkan Kok bawa datanya, aku kan? Iya. Orangnya cuma dipegang. tuh sakit lah, kisah kita berdarah itu. Oke, terima kasih banyak, Pak. Enggak, kok bawa aku? Kenapa Iya, boleh aku? Kok kenapa diam, bapak? ya diam, santai, jangan panik, santai. Ya, giliran saya bawakan Yohanes 6 ayat 40, dibilangnya itu tulisan siapa, dimintanya perkataan yang sesuai keinginannya, itu yang dimintanya. Bang Faruk, Yohanes 6 ayat 40 itu sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bang Faruk. Apa yang menjadi pertanyaan Bang Faruk, di mana perintah Bapak? Di mana perintah Bapak? Loh, Yohanes 6 ayat 40 sudah menjawab. Sebab inilah kehendak Bapakku. Kan Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menyatakan sang Bapa di dalam Yohanes 1 ayat 18. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan apa sih kehendak Bapa ini? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman, supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan. Loh, masalah Tuhan Yesus harus mati terkutuk di kayu salib itu karena apa? Karena begitu besar kasih Tuhan kami terhadap kami. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, masalah Kristen, Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan agama yang menyelamatkan di dalam iman kami, karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Jadi Kristen itu tidak menyelamatkan. Bang Faruk, ya, kami menghujat Tuhan Yesus, kami tidak pernah menghujat Tuhan Yesus. Yang menghujat Tuhan Yesus, yang tidak menerima kalau Tuhan Yesus mati disalibkan. Itu. Nah, Bang Faruk tidak paham dengan pertanyaan saya. Yang Bang Faruk jawab itu perkataan. Yang saya minta tadi aksi. Ini saya contohkan nih aksi ini. Ini aksi. Di dalam kitab Bang Faruk sendiri, surat 80. Surat 80 ini aksi nih Bang Faruk. Surat 80 ayat yang ke-1. Ini aksi. Kan saya bilang, saya tidak minta perintah, saya tidak minta perkataan. Yang saya minta aksinya, actionnya. Action. Itu beda. Nih. Ini aksi. Surat Abasa ayat yang pertama. Dia dalam kurung Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling kepada siapa? Ayat yang kedua, karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Nah, ini aksi. Nah, yang saya tanyakan sama Bang Faruk, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, actionnya, bukan perkataan, bukan perintah. Misalnya di dalam Alkitab kami, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, tertulis aksi. Ini aksi juga, Yesus obrak-abrik meja pedagang. Saya tidak minta perkataan, saya tidak minta perintah. Itu berbeda. Makanya karena pertanyaan ini juga pernah saya sampaikan kepada Bunda Hesti. Bunda Hesti waktu itu menjawab, ada di Sirah Nabawiyah. Saya sampai rela-rela beli buku Sirah Nabawiyah. Halaman keberapa, nomor berapa? Saya ada bukunya. Itu. Yang saya minta bukan perintah, bukan perkataan, tetapi aksi, actionnya langsung. Ya Bang Faruk ya, saya tidak minta perkataan Bang Faruk.
Itu ya buat teman-teman Kristen, Pak MNJ, terima kasih banyak ya. Bang Faruk, tenangkan dulu dirinya ya kan, biar bisa menjawab dengan enak. Sudah kalah PK ya kan, kalah pula diskusinya. Mohon maaf ya Bang Faruk ya, abangku ya, Abang Da, mohon maaf. Itu mohon maaf, jangan kejang-kejang, santainya. Oke, Gak ada yang kejam. Tunggu, sebelum ini ya, jawaban aku kemarin itu aksinya, jawaban aku sama Oki kemarin itu aksinya, Indonesia mayoritas Islam. Ada nggak Yesus mayoritas? Ada nggak Yesus membuat orang masuk Kristen? Itu aksinya. Nah, ya udah nanti silakan Bang Faruk jawab. Oke, jangan. Tunggu dulu. Bang Faruk. Itu banyak ngomong. Iya. Oke, Bang Faruk di mute. Bang Faruk, Roma 10:9 itu kan bertentangan 2 Yohanes 1 nomor 7. Gak usah kita bahas. Jadi gini, Oki ya, di dalam dunia dialektika, ya, martabat tertinggi itu adalah kitab suci. Martabat tertinggi itu adalah wahyu. Ketika dalam surah Asy-Syura 51, Allah telah mengatakan, ya, sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah akhlak yang mulia, ya kan? Ngapain lagi kau lihat perbuatannya? Dalam Asy-Syura 51 sudah dinyatakan diam dan bergeraknya Nabi itu, ya, itu semua sebuah kebenaran. Ya, saya ulangi lagi sama kamu ya, Asy-Syura 51. Ini Dinda. Sudah ada gitu loh. Ini dataku sudah kuat. Jadi nggak perlu lagi kau lihat Nabi lagi ngapain, lagi berbuat apa, nggak usah lagi. Karena apa? Aku memiliki data yang kuat dan terpercaya gitu loh. Ini Asy-Syura 51. Tidak mungkin bagi seorang bukan 51 tadi ya. Al-Adab ya. Di dalam surah Al-Adab tadi. Al-Adab di mana ayat 21. dikatakan Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang mulia. Yang mengatakan itu Allah. Jadi apapun perbuatan dia, akhlaknya itu mulia gitu loh. Nggak perlu lagi kau baca surah Nabawi. Aku pun punya kitab surah Nabawi. Beda buku, Koki. Jadi dikasih tahu nomor ke Bang Faruk nggak sama dengan beda buku. Bisa aku baca ini sudah khatam capek. Beberapa kali aku khatam baca ini gitu loh. Tapi data yang aku kasih itu sudah berdasarkan dari Al-Quran. Nggak perlu lagi kau tengok perbuatan dia, apapun perbuatan dia, apapun perkataan dia, itu adalah sebuah kebenaran. Karena dia dapat validasi dari Allah yang telah mengutus dia. Sementara kamu dari tadi saya minta data, di mana Bapak ya memberikan legitimasi, validasi dari setiap perkataan-perkataannya Yesus. Karena apa? Ini Dinda, ini PR kalian sebenarnya. Kemana firmannya Bapak? Kalian harus cari firman Bapak. Di firman Bapak itulah kalian akan dapat kebenaran. Karena apa? Di Bible kalian itu isinya bukan firman Bapak, tapi tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga Paulus. Dan kitab-kitab dari orang-orang Yahudi yang kalian japlok-japlok. Yohanes 17 nomor 8, ini dia. Ini yang kalian cari. Ini yang menjadi validasi tentang perkataan Yesus. Benar nggak Yesus berkata begitu? Karena sampai detik ini kalian nggak berupaya mencari ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau di sini kan Bapak yang telah mengutus Yesus. Sampaikan kepadaku Yesus. Sebab segala firman yang disampaikan Bapak kepada Yesus telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini adalah orang-orang pada masa itu Hawariyun yang mengikuti Yesus, dan mereka telah menerimanya. Dan terima orang itu ini, mereka tahu benar bahwa aku datang kepadamu. Ya, aku datang daripadamu. Dia menyatakan dirinya utusan. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tujuan dari narasiku di awal tadi, Oki, hingga aku mengarah pada Yohanes 17 nomor 8, di mana firmannya Bapak ini, Oki? Mana firman yang diterima sama Yesus ini, Oki? Nggak mungkin aku menunjukkan sama kau. Tapi kalau kita Matius, dari Matius sampai dengan Wahyu, itu bukan firman Bapak. Jangan kalian sembunyikan firman Bapak itu. Tanya pendetamu, di mana firman Bapak? Di mana firman Bapak ini? Firman Bapak inilah yang menjadi sebuah pembenaran terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus. Selama firman yang diterima Yesus dari Bapaknya tidak kalian tunjukkan ke atas bumi ini, ya, ke atas bumi ini, maka kalian tidak akan bisa menyatakan iman yang ada pada kalian adalah sebuah kebenaran. Bisa jadi imanmu itu adalah sebuah konspirasi yang diada-adakan oleh Paulus dan the gang. Jelas di sini Yesus itu menerima firman. Mana firman Bapak ini? Kalau Al-Quran tadi jelas firman Allah, kalamullah, perkataannya Allah. Ketika sudah Allah yang berkata-kata, ya, sudah Allah yang berkata-kata di dalam Al-Quran, maka tidak membutuhkan legitimasi dari siapapun. Karena dialah sang sumber. Sekarang
Oki, tolong Oki, berikan satu saja firman Bapak yang menyatakan dalam diri Yesus itu ada keselamatan. Silakan. Firman Bapak, bukan perkataan Yesus ya, firman Bapak.